الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته أجمعين ولا أئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ومصنف الكتب النافعة أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويجمعنا وإياهم ويهدنا بهدايتهم ويحمنا بخدمتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتنا عليها ويحققنا بحقائقها وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا دنيا وأخرى ويخص معنا وظاهر وباطنا بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى هذه النية وكل نية من نية صالحة جميع الخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه سلف الصالح من نية صالحة أن الله يجعل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزاكية في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين والتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu pasti memiliki harapan, memiliki impian, memiliki cita-cita, atau memiliki visi dan misi. Kula kalih panjenengan gesang ten alam donya sebagai umat Islam juga memiliki misi dan visi. Ya menika ingin memperoleh atau mengharapkan, mengimpikan kebahagiaan di dunia sampai alam akhirat. Misi kita hidup di alam dunia adalah beribadah, taat dumateng ngersanipun Gusti Allah niku misi kita. Tujuan kita beribadah, melakukan ketaatan, mengabdikan diri dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dalam rangka memperoleh atau meraih visi kita. Bahkan visi kita itu tidak hanya terbatas di dunia, bahkan sampai di alam akhirat. Oleh karena itu doa yang selalu kita kumandangkan
itu pasti akan diakhiri dengan doa yang disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ngoten ya. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahipun beliau mengungkapkan ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ar-raja'u utawi pengarep-arep iku ma barang qoronahu kang barengi ing ma apa amalun amal, wa illa lallamun ora den barengi amal fahuwa mongko utawi pengarep-arep iku umniyatun aran angen-angen. Artosipun yang namanya arep-arep atau rojak berharap itu adalah ma qoronahu amalun, yaitu sesuatu yang dibarengi dengan amal perbuatan. Kita ingin meraih sesuatu, maka sesuatu yang kita inginkan itu harus kita usahakan semaksimal mungkin. Pokoknya harapan yang kita jadikan impian kita, yang kita jadikan visi kita, itu harus dibarengi dengan usaha. Wa illa, dan jika tidak dibarengi dengan usaha, tidak dibarengi dengan ikhtiar, tidak dibarengi dengan perjuangan, maka fahuwa harapannya itu umniyatun, disebut hanya angan-angan atau impian atau berkhayal. Niku. Mula hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados kula kalih panjenengan iki dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ngantos kula kalih panjenengan sedaya niki dados tiyang yang selalu bermimpi atau berkhayal. Ngantos Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ngemotaken dhateng kula kalih panjenengan sedaya. Gimana kau wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Wala tatamannau lan aja arep-arep sira kabeh ma ing barang faddala kang utamaake sapa Allahu Allah bihi kelawan ma ba'dakum ing sakwenehe sira kabeh ala ba'din ing atase sakwenehe.
Maksudipun wala tatamannau, janganlah kalian berkhayal, saged ngoten. Atau janganlah kalian berharap. Ma faddalallahu bihi, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, apa yang telah dikaruniakan oleh Allah, ba'dakum, pada sebagian kalian, ala ba'din, atas bagian yang lain. Kadang-kadang kula kali panjenengan mirsani tiyang ingkang dipun paringi keberhasilan dalam hal materi. Padahal kalau kita lihat dari segi pendidikan sami atau bahkan lebih rendah dari kita. Cara usaha, cara nyambut gawe, metentenge ya padha. Ternyata orang yang di bawah kita itu memperoleh keberhasilan melebihi apa yang sudah kita hasilkan. Kadang-kadang kula kali panjenengan kan mesti angen-angen, kan ngoten nah, menginginkan apa yang didapat oleh orang lain. Oleh karena itu pun ngantos kula kali panjenengan sedaya mengharapkan sesuatu yang ada pada orang lain, di mana sesuatu yang ada pada orang lain itu lebih banyak dari apa yang kita dapat. Napa kula kali panjenengan kok mboten angsal berharap apa yang telah diraih, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada orang lain? Karena ayat niki mungguhe menurut penafsiran Imam Suyuti, kula kali panjenengan boten angsal angen-angen arep-arep apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebagian kalian atas bagian yang lain yang lebih banyak, baik min jihati dunia, dari arah dunia di dalam hal urusan dunia, awidin, atau di dalam masalah agama. Tujuannya nopo? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala li alla yu'addiya, supados kula kali panjenengan, karena apa? Li alla yu'addiya, drapun yento ora napa nekaake ya arep-arep pengarep-arep. Artinya kula kali panjenengan dilarang berangan-angan terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Itu tujuannya li alla yu'addiya, agar angen-angen atau harapan kula kali panjenengan saya itu tidak sampai mendatangkan ilat tahasudi, ke perbuatan hasud, drengki. At-tahasud ini maksudnya drengki-drengkinan, saling hasud, agar tidak terjadi hasud, saling menghasudi. Wattabahudi, lan bencenan, saling membenci. Ini gara-gara angen-angen niki. Nah, sedangkan hasud niki adalah merupakan
perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hasud niki termasuk dirasa ulama al-hasud, yang namanya hasud itu napa? Daul jasad. Al-hasadu daul jasad, utawi hasud iku daul jasad, penyakite jasad. Ada orang berhasil atine loro, lho lah kan nggih. Lha atine loro akhirnya kan mempengaruhi terhadap yang lain, tubuh-tubuh yang lain. Gara-gara loro ati. Nah, yang namanya hasud nih, kenapa hasud nih? Al hasadu, yang namanya hasud itu tamanni zawali ni'matil ghair. Napa? Berharap hilangnya nikmatnya orang lain. Niku namanya hasud. Wa illam yakun mithlahu, walaupun tidak, orang yang hasud itu tidak semisal atau tidak menyamai orang yang dihasuti. Lah sinten tiyang sing dihasuti niki? Biasane nggih rivale, lawannya, kan ngoten nggih. Mulane ngantek enten di dalam pepatah Arab niku, man adubuka, siapa musuhmu, siapa rivalmu, siapa lawanmu. Adubuka man amila misla amalik, rivalmu, musuhmu adalah man amila mithla amalik, orang yang seprofesi dengan wong bakul kacang ya hasud nang padha bakul kacange lah ngoten nah. Mosok wong bakul kacang hasud nang kiai ya gak mungkin nggih ya. Kiai ya hasud padha kiai ini, ustadz ya hasud padha ustadz. Ana ustadz A, ustadz B, sing ustadz A lewaris diundangi ngalor ngidul, sing ustadz B iki kala-kala diundang, kala-kala gak diundang. Nah, mesti ada dorongan hasud terhadap ustadz A yang sering mendapatkan job undang. Jadi biasanya podo-podo emang. Sing hasud niki sama atau seprofesi. Ini contohnya gampangnya enten lomba, mengadakan perlombaan. Itu potensi untuk hasud. Si A, si B ya, mengikuti lomba yang sama. Pasti si A ini berharap agar si B lawannya ini kalah. Kan ngoten nah? Itu yang namanya hasud. Mulane angel. Oleh karena itu di dalam berlomba-lomba di dalam meraih sesuatu nopo mawon, itu harus siap kalah. Kan ngoten nah. Sing menang ya aja sombong, kan ngoten nggih. Sing kalah ya aja hasud. Ini umumnya mboten, sing kalah justru tidak bisa menerima
kekalahan umumnya itu gak sportif, siap menang tapi gak siap kalah. Umumnya ya napa kira-kira? Umumnya mencalonkan bupati, calonnya itu 2 orang atau 3 orang. Itu biasanya ndak sportif. Podo gak gelem kalah. Kepingin jauh menang kabeh ndak sportif. Oleh karena itu hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berbuat hasud kepada orang lain. Sebab resikonya akan merusak iman seseorang. Kados napa ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu utawi hasud utawi drengki iku yufsidul iman, yufsidu ngrusakake apa drengki al imana ing iman, bisa merusak iman. Mulane kudu hati-hati, jangan sampai, ya kita harus berusaha melawan yang namanya hasud karena dapat merusak iman. Kama yufsidus sibru, kaya oleh ngerusak apa asibru. Asibru niku butra wali, sing rasane pahit niku, pahit pol. Asibru bisa kama yufsidus sibru al asal, sebagaimana asibru putra wali merusak al asal madu. Iki resikone. Mulane penyakit awak, penyakit jasad gampang terkena penyakit gara-gara hasud. Karena akibat atau dampak daripada hasud itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Gak duwe penyakit jantung gara-gara hasud drengki, wis duwe penyakit jantung. Kan ngoten nah. Ini benten malih menawi lintunipun hasud namanya al-ghibthah. Ghibthah niki sanes hasud. Contohnya walaisa minal hasadi al-ghibthah, dan tidak termasuk hasud atau drengki, iri, yaitu yang disebut dengan ghibthah. Apa ghibthah itu? Wa huwa tamanni husuli nikmati ghairihi, itu dia berharap apa itu mendapatkan nikmat orang lain, min ilmin, baik berupa ilmu, au malin, atau berupa harta benda. Jadi dia berharap memperoleh nikmat yang ada pada orang lain, entah itu berupa ilmu, au malin, atau berupa harta benda atau yang lainnya, biduni tamanni zawaliha, tapi mboten arep-arep ilangi nikmat yang ada pada orang lain, an ghairihi, dari orang lain, mboten ana apa lek niku. Mulane ngantos kula kalih panjenengan mboten angsal berandai-andai. Berandai-andai niku mau dilarang oleh agama. Di dalam sebuah hadis ingkang dipun riwayataken dening sinten? Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mukminul qawiyyu, al mukminu utawi wong mukmin, al qawiyyu kang kuat, iku khairun luwe bagus, luwe apik, lebih baik, wa ahabbu ilallah lan luwe den demeni marang Allah, lebih dicintai oleh Allah. Seorang mukmin yang kuat, tahan bantingan, ya termasuk wong mukmin gak irian, gak hasutan, gak pegelan, gak muring-muringan, itu namanya seorang mukmin yang kuat. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mukminid dhaif, dibanding tinimbang al mukmin wong iman ad-dhaif kang lemah. Dibanding iman mukmin yang lemah, perbandingannya itu sing paling dicintai oleh Allah dan lebih baik adalah orang mukmin yang kuat. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ikhris ala ma yanfa'uk, ikhris, ya kembali kepada kalau cita-cita atau berharap itu hendaknya disertai perjuangan, pun mek diangen-angen tok. Dan jangan lupa juga kita sandarkan dumateng ngersanipun Gusti Allah. Itu sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ngemotaken dateng kula kalih panjenengan, ikhris, capailah dengan sungguh-sungguh, golek-ono tenanan, upayakan dengan sungguh-sungguh, alama ing atase barang yanfa'uka kang manfaati apa maing sira. Upayakan dengan sungguh-sungguh, capailah dengan sungguh-sungguh ala ma yanfa'uk, atas sesuatu yang bermanfaat untukmu. Sesuatu yang bermanfaat untukmu itu kamu kejar dengan sungguh-sungguh. Apapun bentuknya, pokoknya sesuatu yang bermanfaat. Golek ono sing tenan, usahakno sing tenan. Jangan hanya berharap kebaikan tapi mboten usaha tenanan. Kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari sesuatu. Jadi mboten cukup kelawan ndonga tok, senden tok nang Gusti Allah tapi gak gelem usaha, nggih percuma. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kula kalih panjenengan bersungguh-sungguh di dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat, baik manfaat dari sisi dunia maupun akhirat. Mboten akhirat tok sing dimetentengi, nggih. Nggih. Dunia juga kita metenteng untuk memperoleh. Kalau memang betul-betul manfaat untuk urusan dunia sampai akhirat. Ya. Di dalam suratul Ankabut, di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan dumateng kula kalih panjenengan supaya berharap sesuatu itu sesuatu yang baik dalam rangka melaksanakan ketaatan pengabdian dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina, walladzina utawi wong-wong akeh jahadu kang padha metenteng ya alladzina fina ai fi haqqina au fi taatina. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh, jahadu maksudnya bisa diartikan berjihad. Saat ini lah mboten enten perang, ya. Kalau zaman dulu berjihad. Sekarang yang penting berjihad dalam hal kebaikan, dalam hal melaksanakan ketaatan dan pengabdian dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wong arep-arep kepingin dadi wong sugih kan oleh, nggih. Supaya iso nglakoni haji, iso nglakoni umroh, bisa membantu nggih. Sarana-sarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Niki butuh donya. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh metenteng fina di dalam melaksanakan ketaatan pengabdian kepada kami, ikulah nahdiyan nahum, yakti nuduhake ingsun, yakti nuduhake temen ingsun ing wong-wong kang temen kang menenteng. Saged diartosaken lanuwafiqon nahum, maksudnya nahdiyan nahum niku lanuwafiqon nahum, sungguh kami akan memberikan pertolongan kepada mereka yang bersungguh-sungguh, subulana ing pira-pira dalan ingsun. Maksudnya ai turu kosairi ilaina, yaitu jalan-jalan apa turu kosair, turu ko piro-piro dalan asair, maksudnya kang jalan-jalan yang melalui ilaina menuju kami dirosipun Gusti Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, wa innallaha lan setuhune Allah iku lama'al muhsinin, yakti sertane wong-wong kang gawe kebagusan. Yang dimaksud ten mriki al mukminin nggih menika tiang-tiang mukmin. Tiang-tiang mukmin nggih itu akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya disertai oleh Allah Subhanahu wa taala niku bin nasri wal auni. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang betul-betul di samping tidak melepaskan doa dumateng kersanipun Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? An-nasr, yaitu napa? Pertolongan dari sisi zahir, secara lahir akan dibantu oleh Allah. Wal aun, lan secara batin Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong, akan dibantu oleh Allah zahiran wa batinan. Niku sing dimaksud innallah wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawaken wasta'in billah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah.
ya usaha teman-teman nggih dan minta pertolongan kepada Allah. Kemudian wala ta'jaz, jangan merasa lemah kamu. Kadang-kadang tiang nula kalau melakukan sesuatu kan pesimis, gurung bertanding wis kalah, enten nggih. Kayak kadang-kadang enten ngaji Quran, asale ngajine niku sing maca gurune, sing ngaji niku kuwatah, dituntun terus kali gurune. Rame sing ngaji kuwatah. Bareng dikongkon maca siji-siji mundur situk-situk, mereteli. Kan kata ngeten iki ya. Sholawatan duka maulid Ad-Dibai atau maulid Simtudiror dan lain sebagainya. Seneng teko gitu. Coba dikon maca situk-situk gentenan ngono. Kira-kira ini. Dalam hal apapun juga begitu. Kita tidak boleh merasa lemah, merasa pesimis, ya. Nanti menjadi gini kalah sebelum bertanding. Yang penting kita siap-siap. Jenengan pirsani mawon. Yang alhamdulillah saat ini mboten enten ujian nasional. Rumiyin itu lari-lari sekolah yang paling ditakuti itu bukan ujian lokal, sak wangel-angele ujian lokal wis gak wedi, nggih ya? Gak khawatir, ndak merasa lemah, tidak pesimis, optimis, masih angel lek ujian lokal. Mulai sing bodoh sampai sing pinter nih optimis kabeh. Rumangsa wis akeh luluse akeh munggahi. Bareng ana ujian nasional, mulai sing pinter nganti sing gak pinter pesimis kabeh. Leres ta? Dadi kula kali panjenengan mboten angsal dados tiyang ingkang lemah. Wala ta'jaz, jangan kamu merasa lemah. Dalam hal apapun. Wa in asabaka syai'un, wa in asabaka lan lamun ngenani ing sira apa syai'un suwiji-wiji, fala takul mongko aja ngucap sira lau ani lamun setuhune ingsun iku fa'altu agawe ingsun kana kada wa kada. Maksudnya ngeten, pun sampean itu mengatakan jangan sampai kita berandai-andai. Niki larangan berandai-andai. Danio niku lho. Mboten asal kalau kali panjenengan titik-titik mengucapkan danio. Artinya ngeten. Wa in asabaka syai'un, jika kamu tertimpa sesuatu atau sesuatu menimpa kamu, fala takul, maka jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku berbuat begini dan begitu, maka akan terjadi begini dan begitu. Artinya ngeten, contohnya di tengah-tengah masyarakat enten tiyang kecelakaan. Enten tiyang kecelakaan. Kali tiyang sepain niku pun mboten angsal medal. Le aja metu le. Meneai metu. Lah yo gone niku memaksakan diri untuk keluar. Akhirnya medal. Terjadilah
kecelakaan. Biasane sing diungkapaken tiyang supaya napa? Ya napa biasane? Ya napa? Ungkapannya itu apa? Orang tua kali tiyang supaya kan dilarang. Le aja metu meneai. Ternyata anaknya ini ki yogane niki tetep maksa medal. Akhirnya terjadi kecelakaan. Ungkapan yang dikeluarkan oleh orang tua itu napa biasanya? Wong padahal bukan kualat, wong padahal wis tak larui. Ojo metu. Pancet metu. Akibatnya ngono. Umpamane gak metu, gak kira kecelakaan, mboten angsal. Tidak boleh. Sesuatu yang sudah terjadi pada kita, jangan sampai kita mengungkapkan dengan kalimat lau seandainya. Sering nih kalau kali panjenengan tanpa sadar mengucapkan upama ngene lho mesti ngene, enggak ngoten nanging, tapi sudah terjadi. Nah, ini kesalahan-kesalahan ungkapan yang harus kita jauhi. Niki hubungan kali tauhid. Walakin akan tetapi kul katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'al. Hendaknya kamu mengatakan ini adalah takdir dari Allah. Oh iki wis dikersakne Gusti Allah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa masya'a, dan apa yang sudah dikehendaki oleh Allah fa'al, pasti akan terlaksana. Paham maksudnya nggih? Niki berkaitan dengan taat, dengan tauhid, keimanan kepada Allah, kepada takdir. Tadi umpami jenengan itu terkena sesuatu kenging perkawis yang tidak menyenangkan hati kita, pun ngantos kula kali panjenengan ngucapaken upama ngene jangan sampai. Nah, yang penting apa? Kalau sudah terjadi biarlah terjadi. Yang terpenting kula kali panjenengan ke depan itu mempersiapkan diri, jangan sampai yok nopo carane tidak sampai mengalami hal yang sama. Ini sing penting. Enten kadang-kadang tiang sing tauhide niku mapan, pamane enten tiang kecelakaan, putrane duka sedereke, duka tiang sepahe kecelakaan akhirnya sedo. Dia tidak akan menuntut sebab musabab kematian anaknya. Kan ngoten nah. Wis dikersakno pangeran. Mek sebabe sangka kecelakaan. Demikian pula kula kali panjenengan umpami berdagang. Akhirnya jenengan di dalam transaksi perdagangan itu mengalami kerugian. Pun ngantos panjenengan karena sebab kerugian ini jenengan mengatakan upama ngene nu mesti gak sampai, jangan. Ini sampun dikersakaken dening Allah. Mane ngantos tiyang dagang nyambut gawe ya kudu siap gak payu, ya kudu siap rugi. Lek bathi mesti siape kan ngoten nah. Lek rugi niku. Niki kaya nglamar tiyang. Nggih kudu siap tolak. Niku nggih supados kula kalih panjenengan pun ngantos napa ngucapaken kalimat-kalimat
atau berandai-andai. Umpamane gak ngono mesti niki jangan sampai. Hendaknya kita kembalikan dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lau tirose Kanjeng Nabi. Fa inna lau mongko setuhune lau lafat lau seandainya. Lau niki maknane seandainya. Niku taftahu amala syaiton, membuka langkah-langkah atau godaan-godaan setan selanjutnya. Mulane mboten angsal berkhayal, mboten angsal berandai-andai. Tapi hendaknya berharap apa? Berharap sesuatu hendaknya disertai dengan perjuangan. Ad-doa dunal jahdi, doa tanpa disertai dengan perjuangan maka doanya tidak akan tercapai. Artinya akan sia-sia apa yang diharapkan di dalam berdoa. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ya keranten wektale sampun telas. Mugi-mugi manfaat. Ya sampun telas nggih. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.